Wih, mantap banget. Dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Ah, ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Banyak tenan menikmati bener-bener banyak. Sarayana, siang ini emak kembali ke habitat emak. Mana lagi kalau bukan hutan. Duh, senang pisan emak euy. Seperti biasa emak ditemenin sama bestie emak yang paling fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Adani. Kalau bayangin kelakuannya mah, ampun atuh, ayah-ayah wae tah. Lihat aja sendiri Sadayana. Oke, kita berpetualang lagi ke hutan. Lagi ngapain sih, Dan? Ini lagi disuruh sama kameramen, Mak. Ngapain? Berang-berang pohon kita tahu. Ya, kamu gak ada kerjaan aman. Ayo ikut ah. Nah, karena ini hutan tuh jarang sekali terjamah oleh manusia, jadi terpaksa deh emak bikin jalan sendiri, yaitu dengan cara menyacar, Mama, membersihkan jalan buat jalan tapaknya. Sadayana, ada yang tahu nggak sekarang emak sama Adani mau cari apa? Kebetulan nih lokasi tujuan emak masih ketutup dahan ranting dari pohon liar. Nah, kan Manggil udah bawa wadah bobok. Terasa, Mak. Itu ada bebetian. Kalau di mana betik? Umbi-umbian. Umbi-umbian. Betik atau umbi-umbian? Betul Sadayana, kali ini emak sama Adani mau cari umbi-umbian yang menurut agen rahasia emak lagi banyak di hutan sini. Kita buktikan sama-sama ya. Salah satu umbi-umbian yang akan emak ambil saat ini. Nih, ini dia. Oh. Ini pohonnya kameramen. Kalau di, kan, emak, ini dulu ya. Takutnya ada lentah. Aduh. Nah, kalau di emak itu namanya ubi gadung. Ya, namanya ubi gadung kan ya? Ubi gadung. Nah, ubi gadung ini kan pasti terkenalnya itu beracun. Tapi kalau kita pintar mengolahnya, mudah-mudahan aman ya, nggak sama sekali beracun. Jangan panik Sadayana, tenang we. Di tangan emak mah semua pasti bisa. Tapi ingat, harus yang udah ahli ya, yang bisa mengolah tanaman ini. Soalnya di gadung ini ada kandungan racun alkaloid Dioscorina yang bisa bikin pusing hingga yang terparah bisa menyebabkan kematian. Serem pisan kan? Kalau dilihat-lihat, umbi gadung tumbuh tidak sedalam umbi atau singkong. Umbi gadung tumbuh dekat permukaan tanah, jadi nggak susah buat dicabutnya. Ayo Adani bantuin emak tuh, buruan dicongkel gadungnya. Nah, diusahakan kalau panen ubi gadung ini di musim kemarau ya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengolah dengan benar, itu akan beracun. Nah, terus apa lagi? Yang paling penting, ubi ini itu udah pasti si tangkai itu berduri kayak gini, tajam-tajam. Terus si ubinya itu gatal banget kalau kena tangan. Jadi harus berhati-hati. Duh, emang hese pisan ya tanaman ini. Dari panen sampai mengolahnya susah banget. Tapi justru itu yang bikin emak penasaran. Dan, alhamdulillah. Dalam satu tanaman gadung ini teh ada banyak umbi yang bisa diambil. Jadi panen satu aja udah cukup buat dinikmatin bareng-bareng. Lihat nih, dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Bahkan ada yang lebih dari ini. Duh, badak pisan Sadayana. Coba kalau kita makan sendiri, bisa buat stok seminggu ini mah. Keranjang emak langsung terasa berat. Mantap pisan. Jadi Sadayana, gadung ini tersebar di hutan-hutan. Jadi gadung itu adalah tanaman liar yang enggak ditanam oleh petani atau siapapun. Karena kenapa? Ya itu tadi. Karena gadung ini terkenalnya beracun. Dan warga sekitaran sini juga jarang yang mengambilnya. Karena jarang yang bisa buat ngolah. Dan ini nih yang dibilang emak tadi. Banyak Dan. Banyak. Banyak, ini ada tuh.
Ini dia contoh batangnya yang sudah kering seperti ini, kameramen. Kalau emak perhatiin ya Sadayana, si gadung ini teh unik. Batangnya selalu tumbuh merambat ke atas dan menuju ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Ini bisa jadi pembeda dengan tanaman sejenisnya, yaitu gembili. Wih, mantap ini mah. Mantap Super. banget. Wah, Berarti mak ini mah kan. 10 kiloan ini mah ada mah lebih mak. Wah. Ini mah, Mak. Ya udahlah. Kita pulang aja yuk, langsung olah yuk. Apa? Bau udah pohon ini masih melimpah. Banyak kan hasil panen emak, puas banget nggak sia-sia perjalanan hari ini. Selanjutnya tinggal diolah aja yuk. Oke, sekarang kita menuju ke proses penyucian gadung sama ngolahnya ya. Ayo ikuti Mas terus sama Dani. Dani beratin. Sebelum diolah, umbi gadung wajib dicuci air mengalir ya, buat menghilangkan tanah yang menempel. Selain itu juga melarutkan getah dari umbi yang terkelupas saat panen tadi. Selanjutnya, belah umbi jadi beberapa bagian biar gampang dikupas. Ini mah udah pasti tugas Adani atuh, soalnya umbinya teh keras. Jadi emak tinggal kupas kulitnya aja. Sambil dicuci, sambil dikupas. Seperti ini nih, kita pisahkan dari cangkangnya. Gede banget Pak. Pas lagi dah, jangan terlalu gede, Mas susah nanti. Oh iya Sadayana, sambil mengupas dicuci lagi di air yang mengalir ya, untuk menghilangkan lendir yang menempel pada daging umbi. Oh loh, ada nih mah, ada aja. Bau enak dah. Pakai dicium segala, udah nggak sabar kan ya buat makannya. Nah, gadungnya sudah emak cuci ya. Proses selanjutnya sekarang emak akan iris-iris tipis. Nah, selain itu emak juga bawa daun dadap. Nah, daun dadap ini supaya racun dalam gadung ini cepat menyerap ke dadap. Terus emak juga bawa debu. Ini debunya udah emak ayak. Bukan debu apa kan? Menahautan. Lebu yang suka buat nyuci perabotan itu loh. Emak gunakan buat gadung. Kita lihat ya, nanti seperti apa prosesnya. Ikuti emak terus. Gadung ini teh sengaja emak iris tipis-tipis biar racun di dalam umbinya mudah untuk larut. Tak tinggal di Sadayana, begini cara untuk menghilangkan racun pada gadung. Emak pakai 2 bahan yaitu dadak dan abu gosok. Nah, emak sengaja dikasih daun dadap supaya nanti gandumnya nggak nempel, terus mengurangi radang racunnya. Tenggorokan. Kadar gitu. Kadar ya radang. Kadar. Kadar ya radang. Kadar. Dani sih. Setelah dikasih abu gosok dan daun dadak, gadung direndam kembali di air mengalir selama 2-3 hari. Nah, walaupun proses gandung itu cukup rumit, tapi kalau kita ngerjainnya bisa gampang kok. Nah, tapi ini tuh emak cuma contoh ya, yang aslinya mah emak udah bikin sendiri di rumah. Kalau kita bikinnya dari awal sampai akhir itu cukup lama sekali prosesnya. Jadi ini emak hanya memberikan contoh saja. Tapi yang garing mah udah punya kira ya? Ada. Udah ada ya? Masak-masak, kali ini emak akan bikin seblak dan keripik gadung. Emak siapkan heula air panas untuk merebus gadungnya. Selanjutnya ulek bumbu yang sudah disiapkan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan garam. Sambil nunggu airnya mendidih, emak goreng gadungnya ya buat jadi keripik. Nggak lengkap rasanya kalau buat olahan gadung tapi nggak ada kriuk-kriuknya. Oh iya Sadayana, si gadung ini digadang-gadang bisa jadi sumber pangan alternatif soalnya gampang ditanam dan gizinya loba pisan. Kayak fiber dan fosfor hingga kandungan vitamin E-nya lebih tinggi dari umbi lainnya. Si gadung ini teh juga bisa mengontrol kolesterol jahat, hipertensi, bahkan meredakan rematik. Di balik proses yang panjang, ternyata gadung punya khasiat yang luar biasa. Juara euy!
kalau kerupuknya kriuk, tapi kalau seblaknya tuh empuk. Pulennya. Soal rasa mah, jangan diragukan lagi atuh. Resep emak pasti enak. Ini asli buah hutan. Ini namanya termut. Masih ada dulu di ujung sana, puncak gunungnya masih jauh. Yuhu, sadayana, mak hari ini resep pisan. Soalnya emak nggak bertualang sendirian, tapi dikawal 2 jajaka. Ada nih sama Aaji. Ada yang tahu nggak kita mau kemana? Cus lah, hayu. Hari ini kita berburu kerang lagi ya, guys. Kerangnya beda sama kerang apa? Kerang bubukur. Pokoknya ini adalah kerang yang paling enak. Pokoknya kita lihat aja nanti ya. Ayo. Hah? Mana? Gak ada. Ih, mendengar ruas euy. Soalnya pernah ke satu kawan sakit banget. Tuh kan, mulai pada iseng. Kalau jalan sama mereka teh, emak kudu sabar jadi korban keisengannya. Kerang bubukur hidupnya di muara berlumpur seperti ini karena jalannya licin, kade, soledat ya. Bentuk si kerang bubukur ini teh bulat, bahasa Indonesianya kerang kepah. Kalau belusukan ke hutan bakau itu, usahakan pakai kaos kaki kayak gini nih. Soalnya banyak banget tali tipnya, tuh tajam-tajam. Pakai tali tipnya, akar yang tajam juga ya. Kita cari aman aja. Contohnya kayak gini guys ya. Tali tip. Oh, tali tip. Bukan akar. Sadayana tahu nggak manfaat hutan bakau teh banyak pisan. Selain jadi rumah buat kerang-kerangan, hutan bakau juga bisa nahan air laut supaya nggak banjir. Kudu dijaga nih, apalagi bakau teh gampang tumbuhnya. Ini buahnya. Kalau masuk lumpur langsung tumbuh. Nih kayak gini nih contohnya nih. Oh iya. Kalau buahnya udah tua, jatuh langsung tumbuh. itu bukan mati, Bukan mati. tumbuh. Iya. Oh berarti akan punah ya. Mau udah jauh-jauh ke tempat bubukur tinggal ternyata hese pisan ye nyari kerang satu ini. Soalnya udah mulai langka. Biasa nama banyak di rawa bakau. Ini teh mak kudu masuk ke sungai lagi. Tuh sampai seleher dalamnya oge. Nah ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Buat dapat satu susah. Nah cara pengambilannya juga berbeda. Kalau kerang darah itu ngambilnya di pasir, di bawah air di pasir. Kalau ini di pinggir, bubuk kurma di pinggir ya. Nah, di lumpur, ini kan kalau pinggirnya lumpur. Tuh, lumpur kan, bukan pikisik. Padahal ini emang cuma di pinggiran sungai aja, tapi dalamnya udah seleher. Yang bikin susah nyari kerang ini teh karena ada di lumpur. Jadi selain mencarinya pakai kaki, juga dirasakan pakai mata batin. Kalau kerang kayak gini mah agak langka, musim-musiman dia. Agak susah aja nyari Iya. ya. Kalau musim kemarau baru banyak dia. Beda dengan kerang darah. Halo, kameramen. Tuh, kameramen sama Aaji mau ke tengah. Tinggalin di sini. Ya. Dan, awas, hati-hati. Dan, di sini juga ada lah. Sana cari kerang kita. Dan, sini ada Dan. Ulu mulai deh pada ngerjain emak ya. Masa emak ditinggal sendirian? Biar dapat banyak, Aaji sama kameramen satu berburu bubukur di seberang sungai. Mama bantuin doa aja ya. Tapi airnya teh butek pisan atuh, makin hese nyari kerangnya. Ini yang emak bilang tadi, cari bubukur harus pakai mata batin juga. Dirasa-rasa pakai kaki, soalnya teh nggak bisa dilihat. Nginjak nih. Ya benar. Kalau sama taliang nginjek kerang itu kayak ada benjolan di bawah. Ada bulat-bulat. Kita pakai kaki di sih.
Kayak rumah juga yang goyang. Itu ada. Nah, itu pasti kerasa. Ada karena licin, aku licin. Kalau airnya nggak dalam mah ibu nyeselamin deh. Itu dalam jadi pakai kaki aja. Dasar si Adani kelakuannya ya. Bukannya bantuin cari kerang malah main-main. Kurang sana dong. Susul kameramen satu. Aduh, padahal emak juga si Kabita nyusul main air ke tengah tapi takut. Makan gak bisa berenang. Brrr, makin lama berendam di sungai makin dingin, euy. Udahan aja yuk berburu bubukurnya. Udah kuat Dani, udah dingin banget. Udah yuk kita unboxing. Mana agak susah nih. Oh, susah. Yuk. Kasihan ada nih. Udah. Ya cukup lah. Dibakar ya. Tangkapan kita hari ini. Lumayan lah. Lumayan lah. Biar tangkapan bubukurnya sedikit, kita masak spesial lah ya, biar raos. Tadinya kerangnya mau bakar. Mumpung ada api di sini. Tapi sayang banget kalau dibakar doang. Harus dimasak spesial karena ini kerangnya enak banget. Ya. Jadi nggak debuk kerang di sini ya. Masak. Tapi sebelum itu mau angkatin badan dulu. Sambil menghangatkan badan buat ganjel perut, Mak mau bakal kerang darah yang enggak sengaja didapat. Lumayan, biar sederhana makanan begini teh meniraus pisan atuh. Sekarang perut udah keisi kerang darah, baju juga udah ganti kering, hayu kita masak bubukurnya. Mak mau bikin kerang sambal hijau. Bumbunya bawang merah putih sama cabai hijau diulek. Tumis bumbu lalu masukin deh kerang bubukur yang udah direbus. Sengaja merebus dulu supaya lebih bersih dan cangkangnya akan kebuka. Jadi bumbu bisa meresap ke dalam daging kerangnya. Tips dari emak, jangan masak kerang terlalu lama. Soalnya teh nanti bisa bikin dagingnya alot. Kerang bubukur sambal hijaunya udah jadi. Mantep banget. Sedena abis direndam di air, emang paling enak makan yang susah-susah begini. Jadi hanut dan pastinya raus pisan. Sadayana, hari ini Emak mau menjelajah hutan Lebak Picung, Desa Kersaratu, Pangandaran. Letaknya teh nggak terlalu jauh dari rumah Emak, makanya Emak penasaran ingin tahu seperti apa hutan yang satu ini teh. Nama hutan ini lebat pisan, jadi hanya sedikit orang yang mau mendaki sampai ke atas. Biar nggak nyasar, Emak ajak Aki Elang yang sudah pernah sampai ke puncak. Rencananya hari ini mau ke puncak gunung. Masih ada di ujung sana, puncak gunungnya masih jauh. Oh no. Tuh lihat pemandangannya. Ini belum seberapa, belum di puncaknya. Nanti di puncaknya lebih indah lagi. Jadi ayo ikuti sama si Adani sama kameramen. Duh, Sadayana perjalanannya teh sungguh berliku. Nggak ada jalur pendakian khusus menuju puncak. Aki sampai harus membabat semak belukar untuk membuka jalur. Kalau salah jalan bisa sulit cari jalan pulangnya. Medan di sini teh terjal pisan euy. Tanahnya juga licin karena hujan. Sungguh menantang petualangan Emak hari ini. Untung aja ketika masih di saung Aki, Emak masih sempat masak perbekalan. Bahan-bahannya Emak petik dari hutan, jadi nggak perlu bawa dari rumah. Masakan Emak juga sederhana aja, cukup nasi dengan tumisan daun pakis dan sayuran lain. Di tengah perjalanan, Emak menemukan buah-buahan hutan yang jarang didapat. Langsung Emak petik. Kita nemu buah-buahan hutan. Nih wah udah ada yang mateng nih. Ini asli buah hutan. Ini namanya cermut apa? Permut hutan. Marmot bukan. Bukan. Makan loh, manis.
Coba asam, rasanya asam kayak mentah. Tapi enak. Segar. Enak. Sayang banyak sedikit ya. Oke, jalan lagi. Jalan lagi. Aki mana? Aki. Semakin masuk ke dalam hutan, jalurnya semakin sulit dan sempit. Aki Elang harus terus memotong dahan untuk membuka jalur. Kamu kenapa sih berem kayak gitu? Nggak kelihatan wajahmu? Bisa nggak? Bisa lah. Mendekati puncak, jalur makin terjal menanjak. Hujan juga makin deras membuat jalur makin licin. Kabut yang turun juga membuat perjalanan ini beresiko jika diteruskan. Kita memutuskan untuk pulang saja kembali ke saungnya si Aki. Ayo Ki, kembali aja Ki. Hujan soalnya berbahaya ah. Ayo, mudun lagi, mudun. Perjalanan kita udah 1 jam lebih. Masih belum nyampe untuk ke pucuk. Berhenti di tengah-tengah jalan. Sedih. Tapi mau gimana lagi? Cuacanya kayak gini, nggak mendukung. Tuh, Bibi udah sangat lembah. Melendung tak? Tuh, melinang. Hidungnya Dani kena. Aduh. Udah, sekarang kita makannya di sini aja ya. Nah, saat badan sedang lelah, lapar dan dingin, makanan sederhana pun bisa jadi spesial. Kita dari rumah cuma bawa nasi doang. Nasi liwet dan sayurannya tadi ada nih. Metik di hutan lah. Seger, masih seger banget. Biar nggak sakit, perut harus tetap terisi. Makanya Ma dan Adani juga Aki makan sangat lahap. Nasi liwet dan tumis pakis ini rasanya nikmat pisan sadayana. Habis naik gunung, turun gunung. Duh, capek banget. Lapar. Walaupun sederhana, tapi makannya luar biasa ya Pak. Nikmat banget pokoknya. Sedap. Sama sayuran yang mendadak kita petik. Bukan di kebun, di hutan. Sadayana Ma mau kasih tips masak telur tanpa minyak dan wajan. Cukup pakai kompor alami yang Ma namakan kompor genteng. Trik ini teh bisa Sadayana pakai kalau lagi camping atau jalan-jalan ke tengah hutan. Cari heula batang pohon yang mudah dibelat. Terus belah batang jadi 2 bagian sama panjang. Lubangi kedua ujung sisinya untuk menancapkan tungkunya. Taruh kedua batang secara berjejer seperti ini. Jangan lupa bikin sedikit galian untuk tempat pembakaran di bawahnya. Sekarang tinggal taruh 2 buah genteng tanah di atasnya. Dan Mas siap uji coba kompor genteng ini. Kita akan memanaskan genteng ini sampai benar-benar panas. Nah, untuk bahan bakarnya cukup pakai daun-daun pisang yang sudah kering dan ranting pohon. Sepertinya ini sudah sangat panas. Simpan dulu daun pisang untuk alasnya supaya nanti telurnya tidak kotor. Kompor genteng iya teh, nggak punya cekungan kayak wajan, jadi telurnya menyebar secara tidak merata tuh. Ma mesti tahan telurnya biar nggak tumpah. Ya, ini daunnya kurang besar, jadi melebar kemana-mana. Kita akan tambahkan garam sedikit biar rasanya tuh enak. Cara Ma ini teh bisa Sadayana tiru, jaminan anti gagal. Ini buktinya, telurnya sudah matang. Ini bukan gosong ya, tapi ini daun yang menempel. Daunnya ini kering. Tuh lihat garing banget kan telurnya? Ini pasti enak banget. Sepertinya ini sudah matang, kita angkat saja. Kreatif kan trik dari Ma ini? Semoga bermanfaat ya. Seneng rek. Oh, yakin Mas. Enak tenan menikmati bener-bener.